Sekarang kami berada di Tahura ya, melaksanakan bersami perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan langsung oleh Korem 101 Antasari. Di sini kami dipimpin langsung oleh Kak Edo maupun Kak Sugi, bersama-sama melaksanakan pemasangan tenda beton maupun tenda perorangan. Bersama ini diadakan di tempat atau yang disebut dengan Tahura. Jauh ya jaraknya ya, 35 kilo ya. Disinilah kami melaksanakan kerjasama bersama-sama melaksanakan pemasangan tenda, baik tenda peleton maupun tenda perorangan. Jadi masing-masing semuanya memiliki tugasnya masing-masing dan mengetahui tugas apa yang harus diperbuat. Di sini juga baik putri juga menyiapkan makan malam, kita melaksanakan makan malam bersama. Kerjasama ini kami tanamkan secara bersama-sama, yang semuanya dipimpin langsung oleh Kak Edo maupun Kak Sugi di sana. Dan perlu diketahui bahwa Tahura ini memiliki hutan yang cukup masih natural ya, dan semuanya lingkungan alam yang sangat dijaga oleh masyarakat sekitar. Dan perlu diketahui bahwa jarak antara Banjarmasin ke tempat bersami ini kurang lebih 35 kilo dengan tempuh jarak sekitar 1,5 jam jarak tempuh untuk sampai ke tempat bersami. Di sini kita bisa melihat anggota Sakabida Kartika dengan lincahnya ya, dengan ceriknya, dengan segala keterampilan kelebihan ya yang didapatkan di Sakabida Kartika, mereka praktekkan di hutan tempat bersami. Jadi semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bersama-sama mendirikan tenda beton ya. Jadi masing-masing tahu dan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Di sini juga dengan keterampilan dan ilmu yang didapatkan, mereka menyiapkan fasilitas yang sederhana dengan menggunakan bahan yang ada, menyiapkan masak, menyiapkan tempat masak dan segala kelebihan dan keterampilan juga mereka menyiapkan penerangan ya, penerangan, dan masing-masing memiliki skill dan keterampilannya. Sebagai mereka juga ada yang mencoba instalasi listrik, yang mencoba pemasangan lampu, dan juga ada Sakabida Kartika
sendiri juga menyiapkan hidangan makanan yang secukupnya, setidaknya bisa menyiapkan hidangan malam bersama. Pada malam ini kami dipimpin langsung ini pengalaman yang malam ini kita makan sama-sama. Nah, masak sudah dimasak. Hasil jerih payah kita ini akhirnya. Ayo duduk semuanya, duduk semua. Rehan. Itu bandar ya, ini bandar nih. Kita semua makan-makan di sini. Kalian ikannya dipancing aja. Kegiatan ini kegiatan malam pertama kita melaksanakan di Tahura. Semoga berkesan. Ya, duduk sama makan. Yang ke sebelah sini kita ada imbang ini. Tetap semangat sama Bintang 3 Kodim 1007 Banjarmasin. Malam ini kita makan sama-sama ya. Kalian masak sendiri, kita makan sendiri. Walaupun menunya sederhana, tapi walaupun masakannya receh, tapi tidak recehan. Oke. Nah, berarti gilirannya Pak Ustadz baca doa. Doa makan. Ayo, doa makan aja. Barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Salam Sawika. Salam Sawika. Ada kebalik. Salam Sawika. Oke, ya makan. Wow, sangat berkesan ya. Kita Pengumuman kami, pengumuman dari Bintang. Ya, kata jam makan. Malam ini kita keluar Senayan banyak sekali, jadi apa-apa satu orang satu telur apa-apa. Nanti kita cari lagi telur. Besok dijajar ya. Nikmat nih. Nikmat mana yang kamu dustakan nih? Setelah makan bersama, kami mengisikan waktu untuk bermain bersama, canda tawa kami bersama-sama kami bermain dua negara ya. Di sisi lain teman-teman dari kita menyiapkan tenda atau membuatkan kembali tenda perorangan, dan suasananya sangat berkesan dan ini merupakan pengalaman yang tak akan kami lupakan ketika kami sama-sama merasakan di tengah-tengah hutan belantara yang letaknya cukup jauh dari tempat di mana kami tinggal. Ya, masing-masing melaksanakan tugas tambahannya buat tendanya. Oh, ternyata di tengah serunya kami ya, dan itu tidak akan kami lupakan ketika hujan atau musim cuaca yang tidak mendukung buat kami semuanya, sehingga waktu malam itu terasa pendek buat kami. Kami segera memasuki tenda kami untuk mencari perlindungan karena cuaca hujan ya mengguyur di tenda kami masing-masing. Namun tetap di setiap keliling tenda kami ada beberapa petugas anggota
Sakabida ketika Kodim Sibiti Banjarmasin melaksanakan tugas rutin kami menjaga ronda atau menjaga tenda di mana rekan-rekan kami melaksanakan istirahat malam. Keesokan harinya kami anggota Sakabida ketika Kodim Sibiti Banjarmasin melaksanakan atau mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara pembukaan Persami Perkemahan Sabtu Minggu di Tahura Mandi Angin ya, yang dipimpin langsung oleh Danrem 101 Antasari. Disinilah rasa nasional kami ya ketika mengikuti upacara pembuka Persami yang dipimpin langsung oleh Danrem. Pengumuman tanda peserta dan penyerahan bibit pohon oleh Danrem 101 Antasari. Dalam Persami ini kami juga menyiapkan tanaman ya, pohon yang akan kami tanam. Halo guys, yang lebih seru lagi dari pengalaman kami ketika kami menyantap hidangan pagi kami sebelum melaksanakan kegiatan dengan melaksanakan panggang ular sawah. Wow, dan ini merupakan pengalaman yang tak akan kami lupakan ya. Kami bisa menyantap ya hidangan makanan ular sawah. Di sini para pembina maupun pendamping melaksanakan tinjau medan ya, yang mana adik-adik Sakabida ketika telah melaksanakan penanaman pohon ya di tengah kegiatan Persami kami. Kami juga melaksanakan penanaman pohon dengan tema bersatu dengan alam ya, dan hutan di tempat kami melaksanakan Persami cukup mendukung ya, suasananya cukup natural. Tahura Mandi Angin. Sekarang kita berada di Cagar Ulin Tahura Mandi Angin ya. Ini lagi menunggu atau lagi standby, yang mana adik-adik Sakabida ketika Kodim 7 Banjarmasin akan melaksanakan latihan navigasi dilanjutkan dengan mountaineering ya. Nah, ini sekarang mereka lagi sedang persiapan di daerah persiapan ya. Di sini para anggota Sakabida ketika sambil menunggu kegiatan mereka melaksanakan hiburan bersama dan menunjukkan diri mereka ketika mereka akan dihadapi dengan berbagai macam rintangan atau etape demi etape untuk melaksanakan jadwal kegiatan pada hari ini yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah kakak kami kita dari Korem 101 Antasari. Di sana juga kita bisa melihat rekan-rekan kita dari Sakabida menyiapkan. Namun hal yang perlu kami sangat tidak terlupakan ketika melaksanakan kegiatan, pasti kondisi memang saat itu adalah kondisi hujan ya, musim hujan yang terus-menerus mengguyur tenda kami. Tapi ini merupakan pengalaman yang akan kami lupakan. Semua
keluarga. Akan kami merupakan kesan-kesan berpengalaman. Di sini juga kita bisa melihat dari anggota Sakawira Kartika walaupun kondisi hujan, semua fasilitas atau perlengkapan bahan semuanya basah ya, namun kita bisa dengan segala ilmu yang kita pelajari kita bisa menyiapkan semua itu walaupun cuaca atau kondisi tidak mendukung, tapi anggota Sakawira Kartika tidak pernah berhenti atau buntu dalam hal menangani rintangan apapun, dan mereka sama-sama bagaimana bisa menyiapkan bahannya. Di sini juga kita bisa melihat para anggota Sakawira Kartika diberi penjelasan ya, diberi pengarahan secara khusus oleh KRO ya sebelum melaksanakan kegiatan, supaya yang masing-masing atau kebersamaan kerjasama tetap dijaga, namun faktor keamanan itu yang utama, pesan inti dari KRO sebagai pendamping atau bintang KRO. Dan tiba saatlah kami dihadapkan dengan para panitia atau para penyelenggara dalam hal ini kakak kami dari Korem 101 Antasari. Kemudian yang selanjutnya, pada saat kalian melintasi pelatih atau pendamping yang mengarahkan kalian, ikuti instruksi mereka. Jangan sekali-kali kalian inisiatif. Yang akan kami bagi per kelompok. Kelompok satu nanti dipimpin oleh untuk kelompok yang berjumlah 12. Dan ditambah 9 kemudian dan di sini kami dibagi kelompok-kelompok. Jadi dalam kelompok kami bergabung dengan kelompok rekan-rekan dari Sakawira dari Kodim lain, sehingga kami dijadikan satu, membaur antara sesama kami. dari kalian ada kalian mau kemana-mana, mau izin, saya tunggu kalian nanti. Setelah itu kami diberikan jadwal tugas atau etape pos yang akan kami lewati. Dalam pos tersebut kami dihadapkan dengan guru atau pembina atau koordinator yang melaksanakan tes ketika kami hadapan dengan pos yang akan kami lewati. Dalam hal ini kami diuji dengan keterampilan sebagai navigasi. Kami harus mengenal bagaimana menguasai navigasi untuk menjadi seorang navigator ya. Di tempat lain juga kami juga berhadapan dengan berbagai macam rintangan atau pos berikutnya, yaitu mountaineering ya. Mountaineering adalah satu kegiatan di mana kami dihadapkan dengan kondisi atau medan yang sangat risiko buat kami, namun kami diajarkan bagaimana cara menghadapi itu dengan menggunakan skill, keterampilan, mental, dan tenaga.
sebelum melaksanakan pengujian atau di masing-masing pos, kami diajarin juga bagaimana caranya menghargai atau menghormati para pembina atau para pelatih kami. Nah, di sini juga pengalaman yang sangat berkesan buat saya ketika saya berhadapan dengan rintangan yang disebut dengan rintangan penyeberangan tali dua. Dan ini merupakan pengalaman yang tak akan kami lupakan ya, jika kami melewati atau rintangan yang disebut dengan penyeberangan tali dua. Namun sebelum melaksanakan itu semua, kami diberikan penjelasan bagaimana cara penyeberangan, bagaimana cara memasang tali titik, sehingga ketika kami berada di kondisi di hutan atau di alam, kami bisa melaksanakan, kami bisa mempraktekkan dengan bahan atau dengan alat yang ada. Kegiatan modern ini sebenarnya ditanamkan adalah mental kami ya, mental kami yang mungkin sebelumnya mental yang tidak begitu kuat. Ketika kami dihadapkan dengan kegiatan ini, kami harus memiliki mental yang kuat ya. Nah, di sini kita bisa melihat tim pelatih JAS ya, JAS militer Korem 101 memberi contoh cara terbaik ketika melewati rintangan penyeberangan tali dua. Perlu diketahui kenapa kami harus berteriak dengan teriakan Sakawira Kartika. Oh, ternyata dengan teriakan itu rasa takut kami ini akan hilang ya, untuk melewati rintangan ini. Suara. Di sini juga tim putri juga ya, turut serta ya. Melewati rintangan penyeberangan tali dua. Semuanya Sakawira Kartika ini dilatih bukan hanya ilmu cerdas, tetapi diajar juga bagaimana melatih mental yang ada pada diri kami masing-masing. Dan situlah kelebihannya Sakawira Kartika Kodim 7 Banjarmasin. Kami diajar pertama adalah mental menghadapi rintangan atau medan yang cukup ekstrim ya. Walaupun hati, walaupun merasa takut, tapi semuanya itu bisa terlewati ketika kami ingin, ketika diri kami atau hati saya ingin mencobanya. Dan ini pengalaman yang tak akan kami lupakan ya. Vertikal. Dan semua pelatih-pelatih yang kami temui adalah pelatih yang hebat, yang memiliki pengalaman yang luar biasa, dan mereka sangat baik kepada kami. Rintangan berikutnya kami berhadapan dengan pos yang disebut dengan pionir ya,
pionir ya, tali menali ya. Karena pionir ini merupakan latihan dasar pokok ya untuk kami semuanya sebagai anggota Saka Wira Kartika, karena di setiap kegiatan kami pasti selalu dihadapkan dengan tali menali, sehingga perlu bagi kami untuk mengenal atau mengetahui bagaimana cara memanfaatkan, menggunakan tali yang ada, sehingga pelaksanaan di lapangan kami tahu bagaimana fungsi dari tali itu dan bagaimana menggunakan tali yang ada. Ilmu yang kami pelajari, ilmu yang kami dapat di Persami ini merupakan ilmu dan pengalaman yang baru buat kami, karena kami dilatih dan diajarin langsung oleh para kakak kami yang memang memiliki jam terbang atau pengalaman yang lebih berpengalaman dan sangat mengenal atau sangat berkuasa, sangat menguasai dengan ilmu pionir ini. Dan saya sangat senang ya, sangat bangga ketika hal atau materi yang belum saya dapat, namun di Saka Wira Kartika ini banyak materi dan ilmu yang saya dapatkan. Nah, di sini salah satu instruktur memberikan penjelasan kepada kami bagaimana menggunakan tali, atau bagaimana strategi atau taktik atau cara menggunakan tali, karena perlu diketahui bahwa kegiatan pramuka ini tidak jauh dengan yang namanya tali menali. Jadi untuk apa itu ternyata ini mati itu mati kenapa? Dan tiba saatnya kami dihadapkan dengan pos survivor ya, inilah pos yang kami tunggu-tunggu juga ya, di mana kami dihadapkan dengan berbagai macam bahan atau makanan hasil hutan yang pasti suatu saat kami akan hadapi itu, dan mana yang bisa dimakan dan mana yang nggak bisa dimakan. Namun pengalaman inilah betul-betul kami merasakan bahwa ternyata yang setiap hari yang kami temui, namun semuanya itu bisa dikonsumsi jika kita mengolahnya dengan baik. Dan di sini juga kami dilatih bagaimana memasang jerat ya, ketika kami dihadapkan di tengah-tengah hutan yang tidak memiliki atau habis bahan makanan kami, namun kami diajarin bagaimana cara menggunakan atau mendapatkan bahan makanan ya. Di sini kami dilatih bagaimana cara menjerat burung ya, menggunakan alat yang sederhana. Jadi ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu pionir ini ya. Nah, di sini kami dilatih dihadapkan dengan pelatih yang memang ahli di bidang itu. Dan sangat senang sekali jika mendengar penjelasan dari kakak-kakak kami yang memang betul-betul yang memiliki pengalaman di bidang ini.
sini juga kami diajarin bagaimana menyiapkan air minum dengan membentangkan salah satu plastik, dan ini adalah ilmu baru yang saya dapatkan ya. Nah, di tengah malam kami juga melaksanakan pembakaran atau melaksanakan api unggun bersama, dan ini sangat senang buat kami. Saya sangat bangga ketika masuk ke Saka Wira Kartika ini, banyak ilmu yang kami dapatkan di sini, dan memang kami dihadapkan dengan para kakak-kakak kami yang memang betul-betul memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Salam Sawika. Salam Wira Kartika. Salam Sawika.